kita lanjutkan pelajaran dengan Kejadian pasal 10 ayat 1 sampai dengan 32. Dan inilah silsilah anak-anak Nuh, Sem, Ham, dan Yafet. Dan bagi mereka dilahirkanlah anak-anak lelaki sesudah air bah itu. Dari ayat ini kita belajar mengulang lagi ya, sedikit kilas balik. Jadi waktu manusia Adam itu ditaruh di Taman Eden. Taman Eden suatu tempat yang menyenangkan ya, suatu tempat yang pasti luar biasa, di mana di tempat itu setiap hari Elohim bergaul dengan Adam ya. Sungguh suatu tempat yang menyenangkan sampai manusia melanggar perintah Elohim ya. Nah, pada saat manusia itu melanggar perintah Elohim dengan memakan buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat, kita melihat di dalam perintah Elohim itu ada kutuknya. Dituliskan di perintah itu, karena pada hari engkau memakannya, engkau sungguh akan mati. Nah, itulah kutuk kematian namanya ya. Nah, maka karena manusia melanggar perintah Elohim, maka kita tahu kita ada di bawah kutuk ya. Jadi kutuk itu diwariskan kepada keturunan Adam, yaitu kutuk kematian itu. Dan kita melihat juga setelah itu juga Adam melakukan dosa yang lain. Dia menyalahkan istrinya Hawa. Hawa menyalahkan ular sehingga Hawa dikutuk, dan bumi dan Adam pun dikutuk ya. Jadi sekali lagi dari situ kita melihat bahwa dosa, pelanggaran kita itu menyebabkan hidup kita ada di dalam kutuk ya. Nah, kemudian kita juga melihat setelah manusia hidup di bumi ya, keturunan Adam yaitu Kain melakukan dosa pembunuhan. Nah, Kain pun dikenakan kutuk. Nah, jadi dari sini kita melihat dosa itu mendatangkan kutuk bagi kehidupan kita. Jadi sekali lagi kita belajar dari peristiwa-peristiwa ini, janganlah kita melanggar perintah Elohim ya. Janganlah kita melakukan dosa. Dosa itu adalah karena kita melanggar perintah Elohim. Nah, kemudian kita melihat setelah Kain melakukan dosa, kita melihat keturunannya menjadi orang-orang yang lebih jahat lagi daripada Kain ya. Jadi dari sini kita melihat kalau kita sebagai orang tua, kita tidak bertobat, kita terus hidup dalam dosa, anak kita akan lebih jahat daripada kita. Makanya kita harus bertobat ya. Kita harus berhenti melakukan dosa, kita harus mentaati perintah-perintah Tuhan supaya kita diampuni, dan anak-anak kita ajarkan untuk taat pada perintah-perintah Tuhan sehingga mereka pun akan menjadi orang-orang yang benar ya. Nah, kemudian kita juga belajar dari keturunan Adam, Set dan keturunannya ya. Nah, keturunan Set itu kita lihat ya, adalah orang-orang yang berjuang di dalam kehidupan mereka untuk taat pada perintah-perintah Elohim. Walaupun ada juga keturunan Set itu yang melanggar perintah-perintah Elohim, tapi kita melihat mereka adalah orang-orang yang terus berjuang untuk taat pada perintah-perintah Elohim ya. Nah, makanya kita melihat dari keturunan Set ini ada Henok ya, yang bergaul dengan Elohim, lalu dia diangkat Elohim. Kemudian ada Nuh ya, yang juga dia hidup
taat pada perintah-perintah Elohim, makanya dia disebut orang benar gitu ya. Dan hidupnya juga tidak bercelah, dia tidak mencemarkan diri dengan orang-orang zamannya gitu ya, yang dimana orang-orang di zamannya itu hidup dalam dosa, dalam kejahatan, tapi Nuh tidak mencemarkan diri dengan mereka ya. Dia tidak hidup serupa dengan zamannya, tidak serupa dengan dunia ya. Kemudian juga Nuh hidup bergaul dengan Tuhan. Makanya kita melihat Nuh dan keluarganya diselamatkan ya. Kemudian kita melihat dari peristiwa air bah. Jadi karena manusia pada waktu masa Nuh itu mereka melakukan kejahatan yang luar biasa ya. Tentu Nuh dan keluarganya, orang-orang benar ini, mereka jiwanya tersiksa oleh orang-orang jahat ini ya. Tersiksa, teraniaya, tertindas gitu ya. Nah, tapi mereka tetap berjuang ya untuk mentaati perintah-perintah Elohim. Jadi itulah yang disebut penderitaan ya. Yang apa yang dialami oleh Nuh sebelum air bah itu adalah penderitaan. Kita itu sebagai orang yang percaya, yang taat pada perintah-perintah Tuhan, kalau kita hidup di zaman yang penuh dengan kejahatan, dengan dosa, kita akan merasa menderita karena tidak nyaman tinggal dengan orang-orang berdosa, dengan orang-orang yang melakukan kejahatan di mata Tuhan itu ya. Nah, kemudian kita melihat dari sini, air bah bagi Nuh dan keluarganya itu adalah berkat. Nah ya, tapi tidak bagi orang-orang berdosa, karena dengan air bah mereka dibinasakan. Tetapi Nuh dan keluarganya diselamatkan. Air bah ini juga gambaran ya tentang baptis ya. Bagaimana kita ditenggelamkan di dalam air supaya kita mati ya terhadap dosa-dosa kita ya. Kemudian lewat air juga kita dibangkitkan, sehingga kita harus hidup baru ya. Nah, itu adalah digambarkan juga kita dilahirkan dari air ya, baptisan air. Nah, jadi kita setiap orang percaya kepada Tuhan Yesus, kita harus ditenggelamkan dalam air ya, dan kemudian kita bangkit dari air untuk memperoleh kehidupan yang baru. Kemudian dari sini kita melihat ya tentang Nuh ini setelah air bah. Mereka ya mendapatkan berkat dari Tuhan, mereka menjadi pewaris bumi ini. Jadi Nuh dan anak-anaknya menjadi pewaris bumi ini ya. Pada waktu air bah, Tuhan juga menguduskan bumi ini sehingga bumi ini ya tanahnya tidak lagi mengalami kutuk seperti waktu zamannya Adam ya. Adam kan benar-benar tanah itu susah untuk menghasilkan gitu. Tetapi dengan air bah ini bumi dikuduskan kembali. Tapi sayangnya bumi ini dicemarkan kembali oleh dosa-dosa manusia ya. Nah, kita melihat juga dari Nuh ini saja ya. Karena Nuh mewarisi bumi ini, dia dan keluarganya bersukacita, kan tidak ada orang lain lagi selain mereka gitu. Mereka sangat gembira, sangat bersukacita, tapi menjadi berlebihan ya. Sehingga terjadilah dosa, yaitu yang dilakukan oleh Ham dan anaknya ya, Kanaan. Nah, di sini kita tidak mengerti dosa apa sebenarnya yang dilakukan oleh Kanaan sehingga Kanaan itu sangat dikutuk ya. Terkutuklah Kanaan dan kita melihat berabad-abad lamanya keturunan Kanaan hidup dalam perbudakan ya. Nah, seperti itulah kalau kita melakukan dosa dan kesalahan, saya yakin
Ham dan Kanaan ini melakukan dosa sehingga mereka mengalami penderitaan dan keturunan mereka pun harus mengalami penderitaan akibat dosa dan kesalahan mereka. Ya, jadi sekali lagi, kalau hari-hari ini kita mengalami penderitaan, kesukaran hidup, masalah, mari kita introspeksi diri ya. Kita bertobat supaya Tuhan ya mengampuni kita dan kita belajar mentaati perintah-perintah Tuhan sehingga Tuhan memberkati kehidupan kita ya. Jadi apapun yang menjadi penderitaan kita hari-hari ini, janganlah kita marah kepada Tuhan atau kecewa kepada Tuhan, karena kemarahan dan kekecewaan terhadap Tuhan itu akan menyebabkan kita semakin jahat dan keturunan kita pun semakin jahat ya, seperti keturunan Kanaan ya. Kemudian kita belajar berikutnya ayat 2 dan seterusnya. Anak-anak lelaki Yafet ialah Gomer dan Magog dan Madai dan Yawan dan Tubal dan Mesek dan Tiras, dan anak-anak lelaki Gomer ialah Arkenas dan Rifat dan Togarma, dan anak-anak lelaki Yawan ialah Elisa dan Tarsis, Kitim dan Dodanim. Dari mereka inilah terpancar bangsa-bangsa pesisir di bumi, setiap orang menurut bahasanya, menurut kaum keluarga mereka, menurut bangsa-bangsa mereka. Kita melihat ya apa yang diperkatakan oleh Nuh ya ketika dia memberkati Yafet, bahwa di sini dikatakan biarlah Elohim meluaskan tempat kediaman bagi Yafet. Jadi tempat kediaman Yafet itu luas. Kita lihat ya, Yafet ini adalah bapak orang-orang kulit putih. Kita melihat ya, di seluruh bumi ini wilayah yang paling luas adalah wilayah orang-orang kulit putih ya, seperti Rusia gitu ya. Kemudian ya, saya tidak tahu bangsa-bangsa apa saja yang termasuk keturunan Yafet ya, tapi kita melihat memang dari seluruh permukaan bumi ini gitu ya, memang mereka lah yang memiliki wilayah terluas di muka bumi ya, orang-orang bangsa kulit putih. Kita lanjutkan di ayatnya ke-6. Dan anak-anak lelaki Ham ialah Kus dan Mesir dan Put dan Kanaan. Dan anak-anak lelaki Kus ialah Seba dan Hawila dan Sabta dan Raima dan Sabteka. Dan anak-anak lelaki Raima ialah Seba dan Dedan. Kus memperanakkan Nimrod. Ia mulai menjadi perkasa di bumi. Ia seorang pemburu yang perkasa di hadapan Yehova. Sebab itu dikatakan, seperti Nimrod seorang pemburu yang perkasa di hadapan Yehova, dan mula-mula kerajaannya terdiri atas Babel dan Erek dan Akad dan Kalne di tanah Sinear. Dari negeri itu ia pergi ke Asyur, lalu mendirikan Niniwe dan Rehobot, Ir dan Kalak, dan Resen yang terletak antara Niniwe dan Kalak. Itu adalah kota yang besar. Dan Mesir memperanakkan orang Ludim dan orang Anamim dan orang Lehabim dan orang Natuhim dan orang Patrusim dan orang Kasluhim. Mereka inilah asal mula orang Filistin dan orang Katorim. Dan Kanaan memperanakkan Sidon, anak sulungnya, dan orang Het, dan orang Girgasi, dan orang Hewi, dan orang Arki, dan orang Sini, dan orang Arwadi, dan orang Semari, dan orang Hamati, dan kemudian terserahlah kaum-kaum Kanaan ini. Dan daerah perbatasan orang Kanaan adalah dari Sidon ke arah Gerar sampai ke Gaza, ke arah Sodom dan Gomora dan Adma dan Zeboim sampai ke Lasa. Inilah keturunan Ham menurut kaum keluarga mereka, menurut bahasa-bahasa mereka, menurut tanah-tanah mereka, menurut bangsa-bangsa mereka.
Jadi dari ayat-ayat ini kita belajar ya, kita belajar tentang Nimrod. Nimrod digambarkan di sini seorang pemburu yang perkasa di hadapan Yehova. Ini bukanlah pribadi yang baik di hadapan Tuhan ya. Pemburu yang perkasa itulah sesuatu yang jahat di hadapan Tuhan. Kita akan melihat pemburu itu nanti juga Ismail ya, Edom, Esau ya. Nah, seperti itu. Jadi dari sini kita belajar pemburu itu adalah gambaran ya, seorang manusia yang sombong, yang jahat, yang menjadi pemburu jiwa-jiwa ya. Kita tahu bahwa Nimrod ini mendirikan kerajaan ya nanti ya. Jadi dia mendirikan kerajaan. Dia menjadikan dirinya raja. Dia menyamakan dirinya dengan Tuhan pencipta. Nah, seperti itu. Jadi sekali lagi Nimrod ini adalah gambaran manusia sombong yang menyamakan dirinya dengan Tuhan, dan dialah pelopor pendiri menara Babel ya. Makanya kita melihat mula-mula kerajaannya Babel ya, tapi ketika menara Babel dirobohkan, dia pindah ke daerah Asyur ya. Nah, seperti itu. Jadi dari sini kita belajar seperti itulah ya, kejatuhan dosa keturunan Ham ini. Ini salah satunya Nimrod dan kelompoknya, di mana Nimrod menjadi raja dan pengikutnya harus tunduk, harus menyembah dia. Nah, menyembah di sini adalah pengikutnya harus mentaati perintah-perintahnya. Nah, seperti itu ya. Nah, makanya di sini gambaran manusia berdosa, di mana manusia mengikuti perkataan-perkataan manusia, ajaran-ajaran manusia, perintah-perintah manusia ya. Nah, kita akan juga melihat bagaimana nanti keturunan dari Sem ya. Kita lanjutkan dulu dengan keturunan Kanaan. Kita tahu Kanaan itu dikutuk ya oleh Nuh. Terkutuklah Kanaan, dia akan menjadi budak dari para budak bagi saudara-saudaranya. Lihat, kita melihat ya, bangsa-bangsa di tanah Kanaan itu adalah keturunan Kanaan, dan kita lihat di sini ada Sodom dan Gomora ya. Jadi benar-benar keturunan Kanaan ini adalah orang-orang yang tidak taat pada perintah-perintah Tuhan. Mereka hidup jahat di hadapan Tuhan, melakukan berbagai dosa, terutama dosa-dosa persetubuhan ya, termasuk persetubuhan yang menyimpang. Makanya kita akan melihat nanti kitab Torah itu menuliskan hukum-hukum, ketetapan-ketetapan, dan menggambarkan dosa-dosa yang dimana dilarang dilakukan gitu ya, karena itu adalah dosa-dosa yang dilakukan oleh orang-orang Kanaan ini gitu. Jadi luar biasa ya. Jadi manusia kalau dia melakukan dosa, kemudian karena dosa itu dia hidup dalam kutuk, dan dia terus hidup dalam dosa itu, semakin hari dia semakin jahat, dan keturunannya pun semakin jahat, semakin jahat, semakin jahat. Seperti itu. Karena mereka tidak bertobat-tobat ya. Nah, jadi sekali lagi kita belajar dari ayat-ayat ini bahwa dosa itu sangat jahat ya. Jadi kalau kita tidak bertobat, kita akan mendapatkan akibatnya dengan mendapatkan anak-anak yang jauh lebih jahat dari kita. Kemudian kita baca di ayat berikutnya. Dan telah dilahirkan pula bagi Sem, bapa dari semua keturunan Eber, saudara Yafet yang tertua itu. Anak-anak lelaki Sem ialah Elam, dan Asyur, dan Arpasad, dan Lut, dan Aram. Dan anak-anak lelaki Aram ialah Us, dan Hul, dan Geter, dan Mas, dan Arpasad memperanakkan Sela.
dan Sela memperanakkan Eber. Dan bagi Eber telah dilahirkan 2 anak laki-laki, nama yang seorang Pelek, sebab dalam zamannya bumi terbagi, dan nama adiknya ialah Yoktan. Dan Yoktan memperanakkan Almodad dan Selef dan Hazarmawet dan Yerah, dan Hadoram dan Uzal dan Dikla, dan Obal dan Abimael dan Seba dan Ofir dan Hawila dan Yobab. Inilah semuanya keturunan Yoktan. Dan tempat kediaman mereka ialah dari Mesa ke arah Sefar, yaitu sebuah gunung di sebelah timur. Inilah keturunan Sem, menurut kaum keluarga mereka, menurut bahasa-bahasa mereka, menurut tanah-tanah mereka, dan menurut bangsa-bangsa mereka. Inilah kaum-kaum keturunan Nuh, menurut silsilah-silsilah mereka, sesuai bangsa-bangsa mereka, dan dari mereka inilah bangsa-bangsa telah tersebar di bumi sesudah air bah itu. Amin. Dari Sem ini kita belajar bagaimana keturunan Sem ini adalah keturunan-keturunan yang juga berjuang untuk mentaati perintah-perintah Elohim ya. Dari keturunan Sem ini nanti ada Abraham, Ishak, Israel, dan juga bangsa Israel ya. Jadi kita melihat, jadi sebagai manusia kita ini harus memelihara perintah-perintah Elohim di dalam kehidupan kita. Dengan kita setia melakukan perintah-perintah Elohim, kita akan melihat bagaimana kita diberkati oleh Tuhan seperti Abraham ya, dan keturunannya diberkati Tuhan. Kita pun ya, kalau kita taat pada perintah-perintah Elohim, keturunan kita juga akan diberkati oleh Tuhan. Makanya kita harus mengajarkan keturunan kita ya perintah-perintah Elohim, dan mengajarkan mereka untuk setia melakukan perintah-perintah Elohim supaya kehidupan mereka diberkati oleh Elohim. Demikianlah firman Elohim. Tuhan Yesus memberkati. Amin.